Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 23 Juli 2024. Saya Muhammad Azrul Hastion. Dan saya Udranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufik Ririansa. Kadiskes diberhentikan sementara terkait dugaan penyalahgunaan bantuan operasional kesehatan atau BOK berupa barang dan jasa di puskesmas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Keputusan ini diambil karena temuan inspektorat sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 belum ditindaklanjuti oleh Taufik. Kepala Dinas Kesehatan diberhentikan sementara demi pemeriksaan inspektorat. Bobi juga mengungkapkan bahwa Taufik telah menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Medan terkait tindak lanjut laporan inspektorat Medan. Menurut Bobi, temuan yang belum ditindaklanjuti terkait dugaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di tahun 2023, Bobi juga menekankan seluruh pegawai harus menghindari kegiatan yang merugikan masyarakat, terutama korupsi dan juga pungli. Terkait kasus penyelewangan yang dilakukan Kadis Kesehatan, Bobi tidak merinci satu persatu. Namun dari sekian banyak temuan sejak 2021, salah satunya adalah terkait BOK yang banyak terjadi di puskesmas. Sementara itu, Kejari Medan akan memulai pemeriksaan pada esok hari. Saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan bahan dan juga keterangan. Kepala Dinas Kesehatan yang kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat. Karena LHP dari inspektorat, pada bilang belum ada LHP-nya, ada LHP dan temuan dari inspektorat dari tahun 2021, 2022, 2023 belum ada yang tidak lanjuti. Guna pemeriksaan dari inspektorat mengusulkan memberikan surat untuk penonaktifkan sementara. Dan kemarin juga kita terima surat dari Bapak Kejari, ada pemanggilan kepada Kepala Kesehatan terkait pengadaan barang dan jasa di tahun 2023. Lembaga Bantuan Hukum Medan yang merupakan kuasa hukum keluarga sempurna Pasaribu, wartawan media online yang tewas dibakar. Pihaknya menilai ada kejanggalan pasca rekonstruksi yang dilakukan Polda Sumut bersama Polres Tanakaru pada Jumat kemarin. Hal itu disampaikan Direktur LBH Medan yang juga kuasa hukum keluarga sempurna Pasaribu pada Senin siang. Sebelumnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bersama penyidik Polres Karu melakukan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan media online yang menewaskan Sempurna Pasaribu bersama 3 orang anggota keluarganya pada Jumat kemarin. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan 3 pelaku, sebanyak 57 adegan diperagakan di 3 lokasi yang berbeda. Dalam rekonstruksi ini diperagakan awal mula para pelaku bertemu hingga melakukan proses pembakaran rumah korban. Terkait hal tersebut, Irfan mengatakan rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian terkesan diduga terburu-buru, di mana hingga saat ini polisi belum menyimpulkan motif dari kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Selain itu, pasal yang diterapkan penyidik Polda Sumut dan Polres Tanakaru, yaitu pasal 187 ayat 3, diduga bisa meringankan hukuman para pelaku, di mana LBH menilai bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. LBH Medan dan tim KKJ pertama menyampaikan jika rekonstruksi tersebut terlalu terburu-buru. Mengapa terburu-buru? Karena hingga sampai sekarang ini motif dari terkait tindak pidana tersebut belum terungkap. B, pulang atau bebas, binting, yang melakukan pertemuan dengan AB yang diduga yang diberitakan oleh Riko Sempurna Pasaribu terkait dengan orang yang diduga memiliki lokasi judi tersebut. Berdasarkan rekonstruksi tersebut, ada perintah dari AB kepada B untuk menjumpai almarhum Riko Sempurna Pasaribu.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Memiliki tunggakan pajak senilai 143 miliar, Center Point Mall akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan berikan waktu 7 hari untuk pengosongan gedung jelang wacana perobohan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution buka suara terkait kabar akan dilakukannya eksekusi dengan merobohkan bangunan Mall Center Point pada 22 Juli 2024. Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri peringatan Hari Koperasi di Aula Raja Inal, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin siang. Bobi juga mengatakan pihaknya telah menyurati perihal pengosongan mall tersebut dan akan melakukan temu pers selanjutnya. Pemerintah Kota Medan mengambil langkah pengosongan barang dagangan di dalam mal tersebut. Pihaknya akan memastikan hal tersebut kosong total jika akan merobohkan dan tidak merugikan pihak lain ataupun masyarakat. Tindakan perobohan tersebut dinilai banyak yang terdampak sehingga pemerintah Kota Medan mengambil langkah tepat. Bobi juga menegaskan bahwa telah memberikan waktu sepekan kepada pihak Center Point terhitung tanggal 19 Juli lalu. Ini sudah kita suratin untuk pengosongan. Nanti kalau kita rubuhkan masih ada barang-barang tenan, itu yang kita takutkan ya. Nanti ada yang masih ada yang berjualan, kita pastikan barang-barang tenannya kosong dulu. Karena perubuhannya nanti kan pasti ada yang rusak dan segala macam. Nanti kita nggak mau bagian dari pengrusakan itu. Seperti saya sampaikan, 7 hari, 1 minggu dari tanggal yang dia janjikan tanggal 19. Tanggal 19, 7 hari untuk pengosongan, itu yang kita berikan. Sudah melewati waktu tempo yang diberikan, pemerintah Kota Medan kembali akan mengeksekusi Mall Center Point yang masih menunggak hutang pajak 120 miliar rupiah. Pemko Medan berikan waktu sepekan untuk melakukan pengosongan mall terbesar ini. Setelah sebelumnya sempat melakukan pembayaran dengan cara dicicil, mal terbesar di Kota Medan ini kembali mengingkari janjinya dan telah melewati batas tenggat waktu pembayaran pada tanggal 19 Juli 2024 kemarin. Sebelumnya Mall Center Point memiliki tunggakan pajak sebesar 250 miliar yang tidak dibayarkan sejak tahun 2011 lalu. Usai dilakukan penyegelan, mal ini sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar 170 miliar pada akhir bulan Mei lalu. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution saat konferensi pers pada Senin siang mengatakan Mall Center Point masih memiliki tunggakan sebesar 120 miliar dan hingga Senin sore belum ada pembayaran yang masuk ke kas Pemko Medan. Dalam hal ini Pemko Medan akan mengambil tindakan dengan menyurati pihak Mall Center Point. Bobi menyebutkan memberikan tenggat waktu 1 pekan kepada tenan yang ada di dalam mal untuk melakukan pengosongan. Jika dalam waktu 1 pekan tidak ada itikat baik dari pengelola mal untuk membayar tunggakan, Pemkot Medan akan melakukan eksekusi terhadap salah satu mal terbesar di Kota Medan ini. Yang dibayarkan oleh Poin itu hari ini masih ada tunggakan kurang lebih 120 miliar harus dibayarkan, dan tanggal 19 kemarin sudah jatuh tempo, dan sampai dengan hari ini jam sekarang kita berkumpul di sini belum ada masuk sama sekali ke kas Pemko Medan. Oleh karena itu per hari ini, siang ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, Meja Sekda untuk kita menyurati Center Point dan kita berikan waktu 1 minggu. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Samosir. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Desa Siparhaman, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Kepala Stasiun BMKG Kelas 2 Silangit, Gatot Rudiantoro, mengatakan musim kemarau panjang diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Agustus minggu kedua. Kemarau panjang yang terus berlangsung membuat lahan kekeringan dan berpotensi memicu kebakaran hutan, semak belukar, dan lahan di perbukitan kawasan Danau Toba, Samosir. Kepala Stasiun BMKG Kelas 2 Silangit, Gatot Rudiantoro, mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Samosir untuk terus tetap waspada menghadapi musim kemarau yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan puncak musim kemarau telah terjadi sejak bulan Juli dan akan terus berlangsung hingga Agustus
Agustus minggu kedua dengan kelembaban udara hanya mencapai 60%. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH 13 Dolok Sanggul mengatakan karhutlah masih terjadi hingga Selasa di Desa Siparhaman, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Diketahui hingga 2 pekan ini kebakaran hutan dan lahan di perbukitan kawasan Danau Toba Samosir masih saja terjadi. Sebelumnya pada Minggu malam, kobaran api telah membakar hutan dan lahan perbukitan di 3 kecamatan di Kabupaten Samosir. Wilayah Samosir pada bulan-bulan ini bulan Juli adalah di mana musim puncak kemarau. Kemarau itu adalah sedikit hujan, akan banyak kekeringan, dan kondisi ini akan berlangsung sampai dengan Agustus di minggu kedua. Itu puncaknya sampai segitu, Pak. Dari kondisi cuaca, memang kalau di musim puncak kemarau ini adalah udara terasa kering, dan itu kita pantau sekitar kelembabannya antara 50 sampai 60%. Artinya itu tingkat kekeringannya itu mudah kebakarnya itu cepat. Gatot Rudiantoro juga mengatakan kondisi musim kemarau yang disertai sedikit hujan ini membuat kelembaban udara hanya mencapai 60% saja, menjadi pemicu kebakaran berlangsung dengan cepat. Kita ke Kabupaten Batubara, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 25 orang tersangka bandar dan pengedar narkoba. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api dari salah seorang tersangka. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat dalam keterangan persnya mengatakan pihaknya berhasil mengungkap 18 kasus peredaran narkoba dengan 25 orang tersangka dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Salah seorang tersangka bandar narkoba bernama Ngatiman alias Molen yang telah menjadi target polisi ditangkap di sebuah hotel di Kota Kisaran, Asahan. Dari tersangka Ngatiman, polisi berhasil menyita 585 gram narkotika jenis sabu, berikut senjata api rakitan dan 3 butir amunisi. Sementara itu jumlah barang bukti yang disita dari seluruh tersangka adalah 757 gram sabu, 26 gram ganja, 78 butir pil ekstasi, timbangan elektronik, telepon seluler, serta uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara untuk mengungkap jaringan lainnya. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan pemilik senjata api juga dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian dari beberapa tersangka ini kita juga bisa mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan. Ya. Ini senjatanya di barat TKP di Hotel Bumi Asahan, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Ini merupakan hasil lidik kita karena tersangka ini menjadi bandar di areal Batubara juga. Namun pada saat itu kami terdeteksi oleh kami yang bersangkutan berhasil dikembangkan dan tersangka sebelumnya adanya di Kisaran. Kapolres Batubara mengatakan akan tetap berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba demi masa depan generasi muda. Pemirsa, belasan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa peduli daerah atau KAMPEDA berunjuk rasa mengkritisi terkait sejumlah proyek infrastruktur yang bermasalah di Kabupaten Batubara. Aksi unjuk rasa KAMPEDA digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Kota. Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR pemerintah Kabupaten Batubara yang dianggap bermasalah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek peningkatan ruas jalan penghubung Desa Bagan Baru dengan Desa Kapal Merah di Kecamatan Nibung Hangus. Proyek dengan pagu
anggaran 3,8 miliar tersebut baru beberapa bulan selesai dikerjakan, namun kondisinya saat ini telah rusak di beberapa titik karena diduga dikerjakan asal jadi. Selain itu ada juga proyek pembangunan tribun olahraga dan pengadaan bahan bakar minyak untuk kendaraan berat di Dinas PUTR Batubara yang diduga fiktif. Para mahasiswa meminta DPRD Batubara memanggil Kepala Dinas PUTR Batubara agar dapat menjelaskan sejumlah proyek bermasalah tersebut. Yang hari ini total pagu anggaran tersebut mencapai 3,8 miliar, tetapi pada realisasinya itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar. Itu yang menjadikan hari ini persepsi publik ataupun asumsi publik bahwa itu adalah proyek abal-abal tetapi menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Kemudian sudah kami investigasi di lapangan bahwa tribun tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terbangun. Maka daripada itu menimbulkan persepsi dan opini publik bahwasannya pembangunan tersebut adalah pembangunan fiktif. Kemudian item yang ketiga adalah pengadaan bahan bakar minyak BBM untuk kendaraan alat berat. Salah seorang anggota DPRD Batubara, Darius, yang menerima pengunjuk rasa mengatakan akan memanggil Kepala Dinas PUTR Batubara dalam waktu dekat ini. Dinas sesuai dengan regulasi hukum. Maka daripada itu, timbul dugaan di tubuh masyarakat lahir. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang. 6 orang korban tabrakan mobil dan kereta api di Deli Serdang pagi tadi dimakamkan di Dolok Sanggul oleh kerabat dan sanak saudara. Sedangkan 1 orang korban selamat saat ini masih kritis dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Tabrakan kereta api dengan minibus terjadi di jalan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di perbatasan Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam dengan Desa Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu siang dan menewaskan 1 keluarga. Jenazah korban kecelakaan maut yang menewaskan 6 anggota keluarga Ramses Manulang yang terdiri dari ayah dan 5 orang anaknya dimakamkan di Desa Hutagurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Proses pemakaman menyita perhatian warga setempat. Sementara itu dalam peristiwa tersebut, selain mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 1 orang korban Herawati Manurung 51 tahun, korban selamat dalam kecelakaan maut kereta api di Deli Serdang sedang menjalani perawatan intensif dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Menurut kerabat, awalnya korban berangkat dari rumahnya di Desa Sumberjo, namun tiba-tiba mobil yang dikemudikannya bersama dengan 7 orang di dalam mobil tertabrak kereta api yang berada tidak jauh dari rumahnya. Ya, pemirsa, perlintasan tanpa palang pintu masih menjadi problem di berbagai daerah, terlebih perlintasan padat kendaraan hingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Tidak jarang pengendara ataupun pejalan kaki tertabrak oleh kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kecelakaan 1 unit minibus ditabrak kereta api di perbatasan Desa Sukamandi Hulu dengan Desa Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang menewaskan 6 penumpang minibus akibat di kawasan tersebut belum adanya palang pintu. Salah seorang warga Sumberjo, Jurianto Pardede, memohon kepada PT KAI agar secepatnya memasang palang pintu untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan. Karena di perlintasan kereta api ini aktivitas warga melintas cukup tinggi. Masyarakat telah lama bermohon kepada pihak PT KAI agar dipasang palang pintu, namun hingga kini belum terrealisasi yang mengakibatkan di kawasan tersebut sering terjadinya kecelakaan. Kami sangat mengharapkan agar supaya PJK membuat palang pintu segera. Jadi ini sangat mengganggu bantalan-bantalan rel kereta api ini untuk penglihatan kereta api yang lewat dari arah kiri sama arah kanan. Karena kami pun sudah pernah menyampaikan ini supaya diangkat, supaya dikeluarkan dari sini. Sampai sekarang hari ini tidak terlaksana. Baru ini tergeser. Ini pun bukan apa namanya, ini hanya cuma menjatuhkan saja ini.
Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumut Anwar Solihin menyebutkan untuk perlintasan penjaga dan palang pintu sesuai UU nomor 23 tahun 2007 terkait perkeretaapian adalah tanggung jawab pemerintah. Adapun kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang jalur kereta api disesuaikan dengan kelas jalan. Jika perlintasan kereta api terus berada di jalan nasional, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat. Jika jalur provinsi, maka yang menangani adalah gubernur, sedangkan jalur kabupaten kota, maka penanganannya diserahkan kepada bupati maupun wali kota. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, aksi petugas Satpol Pamong Praja Kota Medan yang mendorong pedagang roti viral di media sosial. Ternyata sebelumnya pedagang tersebut telah diperingatkan agar tak menerobos lokasi Car Free Day yang tengah menggelar kegiatan parade kebaya, namun pedagang tersebut nekat dan terjadilah akibat pengusiran tersebut. Video amatir merekam detik-detik seorang pria tua yang merupakan pedagang roti keliling nekat menerobos areal Car Free Day di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada Minggu pagi. Petugas Satpol Pamong Praja wanita sempat memperingatkan pedagang tersebut agar tidak berjualan di areal start kegiatan parade kebaya yang dilaksanakan oleh Ketua PKK Kota Medan Kahiyang Ayu. Namun pedagang roti ini tetap nekat menerobos lokasi yang sudah dilarang tersebut. Akhirnya petugas Satpol Pamong Praja pria melakukan pengusiran dan sempat terjadi aksi pendorongan. Video pengusiran tersebut pun viral di media sosial dan mendapatkan banyak tanggapan netizen yang menilai sikap Satpol PP dalam bertugas tidak mengedepankan nilai humanis. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan Rahmat Harahap membenarkan kejadian tersebut. Dirinya mengatakan sebelum diusir, pedagang telah diperingatkan secara lisan namun tetap nekat berjualan di kawasan yang sudah disterilkan petugas tersebut. Tapi mungkin ya karena ada event dia mau berjualan, itu yang kita lakukan. Dan dia juga sudah merobos barisan yang penutupan jalan yang dilakukan oleh teman-teman di SUB. Sementara parade kebaya juga mau jalan, dia masih tetap di situ, makanya sedikit agak kita dorong. Itu yang terjadi rekan-rekan. Melawan atau gimana? Sudah, karena sudah, makanya ada video yang saya kirim bahwa itu sudah dihimbau sebelum dia masuk ke arena itu sudah dilarang. Warga yang tak memiliki barcode parkir dilarang oleh petugas di SUB saat hendak parkir di areal komplek. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meminta maaf dan mengakui anggotanya keliru karena telah mewajibkan parkir berlangganan padahal ruko tersebut berada di komplek. Rekaman video memperlihatkan keributan antara warga dengan petugas Dinas Perhubungan yang melarang kendaraan tak memiliki barcode berlangganan untuk parkir di areal komplek perumahan J-City, Kecamatan Medan Johor. Dalam video tersebut, warga memprotes kebijakan pemerintah Kota Medan terkait parkir menggunakan barcode di dalam komplek tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan areal halaman rumah toko ini sudah masuk ranahnya Dinas Perhubungan, bukan lagi Dinas Pendapatan Daerah, dan wajib menerapkan parkir berlangganan. Namun untuk kawasan komplek atau perumahan yang belum menyerahkan asetnya ke pemerintah Kota Medan, Bobi menyebutkan pengelolaannya masih di bawah developer. Bobi pun meminta maaf atas keributan yang terjadi antar warga dengan petugas di SUB. Ini memang belum berhak kami lakukan penagihan, karena itu makanya biar nggak simpang siur, sekali lagi saya sampaikan kepada para pemilik komplek, developer, serahkanlah asetnya juga. Ini sudah diingatkan oleh KPK berkali-kali, Pak Kejari juga sudah diingatkan berkali-kali, para developer yang sudah lebih dari 1 tahun rumahannya berdiri, asetnya boleh diserahkan ke kami. Akan hal-hal Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Puncak perayaan Hari Koperasi ke-77, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meluncing gerakan berkoperasi serentak sesumut di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin.
Gerakan berkoperasi serentak se-Sumatera Utara sebagai komitmen nyata dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui koperasi. Hal tersebut diungkapkan penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni saat perayaan HUT ke-77 Koperasi di Sumatera Utara. Mendukung gerakan berkoperasi serentak, Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Tahrizal turut menghadiri acara puncak Hari Koperasi tersebut. Koperasi menjadi semangat bersama untuk bisa mengembangkan ekonomi di Sumatera Utara. Perkembangan koperasi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Selain itu, koperasi sebagai soko guru atau pelampung perekonomian masyarakat bisa lebih maksimal lagi. Fatoni mengatakan koperasi akan menjadi semangat bersama untuk mengembangkan ekonomi Sumatera Utara. Jumlah koperasi di Sumatera Utara terdata sekitar 13 juta. Tahun 2023 pertumbuhan koperasi mencapai 2,97. Saat ini tercatat total anggota koperasi di Sumatera Utara mencapai 1,6 juta. Koperasi berperan penting dalam menciptakan perekonomian masyarakat sekaligus dapat menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Kita akan terus tingkatkan lagi, kita akan terus sosialisasikan, dan kita terus akan dorong agar koperasi menjadi soko guru perekonomian di Sumatera Utara. Untuk bisa mendorong bersama-sama koperasi di Sumatera Utara agar berkembang pesat dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan juga menumbuhkan perekonomian di Sumatera Utara. Sudah pasti koperasi yang ada di Sumatera Utara mendukung perekonomian, jadi ekonomi bisa bergerak dengan banyaknya tumbuh koperasi di Sumatera Utara, bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa juga mendorong UMKM, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Hari Koperasi ke-77 dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah kabupaten kota, tokoh penggerak koperasi, serta pemenang Duta Koperasi. Puncak Hari Koperasi ke-77, Wali Kota Medan mendapat penghargaan sebagai tokoh penggiat atau penggerak koperasi tingkat Sumatera Utara. Sebagai Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution turut mendukung gerakan koperasi di rumah ibadah. Launching gerakan berkoperasi serentak se-Sumatera Utara sebagai komitmen nyata dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui koperasi menjadi puncak perayaan Hari Koperasi ke-77 di Aula Raja Inel Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forkopimda Medan dan Sumatera Utara. Hari Koperasi ke-77 dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah kabupaten kota, tokoh penggerak koperasi, serta pemenang Duta Koperasi. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang turut menghadiri acara tersebut mendapat penghargaan tokoh penggiat atau penggerak koperasi tingkat Sumatera Utara. Wali Kota Medan bersama tokoh penggiat koperasi lainnya dan penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melaunching gerakan berkoperasi serentak se-Sumatera Utara sebagai komitmen nyata dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui koperasi. Sebagai Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution turut mendukung program Gubernur Sumatera Utara dalam gerakan berkoperasi se-Sumatera Utara. Salah satunya adalah gerakan berkoperasi di rumah-rumah ibadah. Kita mensupport di Kota Medan hari ini yang sedang kita galakan adalah bagaimana peran aktif dari rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Medan ini bisa mengajak para jamaahnya, baik itu masjid, gereja, biara, dan yang lainnya untuk menjadikan rumah ibadah ini sebagai tempat mereka belajar koperasi juga. Kita juga harus mendukung hilirisasi. Hari ini harus bisa kita sama-sama gerakkan melalui koperasi. Jadi hilirisasi itu bukan hanya bagi korporat, tapi koperasi juga bisa ambil bagian dari situ. Pemirsa, informasi dari Kota Sibolga akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan penghargaan Satya Lencana karya Satya 10 tahun dan 20 tahun pengabdian pada upacara Hari Bakti ke-64 Adiaksa.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto menyampaikan perayaan Hari Bakti Adiaksa sepatutnya dihayati sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua pelaksanaan tugas, fungsi, dan juga wewenang yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan. Tema Hari Bakti Adiaksa kali ini adalah akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto juga menyampaikan bahwa 5 tahun perjalanan kejaksaan telah melukiskan grafik eksponensial menanjak dan menunjukkan tren sangat positif. Dalam kurun 5 tahun kejaksaan telah mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik. Dikatakannya lagi pada tanggal 27 November 2024 mendatang, perhelatan pilkada serentak akan dilaksanakan, sehingga diperlukan kesiapan dan peran serta jajaran kejaksaan dalam sentra Gakumdu. Hal yang paling disoroti adalah terkait netralitas jajaran kejaksaan. Bahwa kita tetap bekerja profesional, berintegritas, dan kemudian punya ketegasan tapi tetap humanis. Kemudian di dalam menghadapi pilkada tahun 2024, tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa netralitas harga mati. Oleh karena itu tidak ada kesempatan ataupun peluang untuk kita orang kejaksaan untuk bermain berpolitik praktis. Pemirsa, Polres Kota Sibolga menggandeng sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Sibolga dalam hal menekan penyebaran informasi dan berita bohong di masa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kepolisian Polres Kota Sibolga menilai peran jurnalis sangatlah penting dalam menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat dengan menangkal setiap isu penyebaran informasi dan pemberitaan di media massa dan sosial yang mengandung unsur sara ataupun kebohongan. Untuk itu, sinergitas para jurnalis di Kota Sibolga dengan berbagai pihak sangatlah dibutuhkan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Mengingat di masa pelaksanaan pilkada, kerawanan akan konflik antar golongan kerap saja terjadi. Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi menyampaikan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, aparat keamanan TNI Polri tidak akan sanggup bekerja sendiri dalam mewujudkan pilkada damai, dan untuk itulah Polres Kota Sibolga sejauh ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga. Dari jajaran Polres Sibolga mohon bantuan dan dukungan dari saudara-saudara insan jurnalis di Sibolga berkenaan sambil menghadapi nantinya di Pilkada serentak ini membangun sinergitas kemitraan untuk Harkamtipmas, kemudian juga berkenaan dengan bagaimana kita mewujudkan khususnya Pilkada di Sibolga ini aman, damai, dan sejuk. Selain menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pilkada damai, Polres Kota Sibolga juga terus menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpancing akan penyebaran isu-isu yang memicu terjadinya pertikaian. Kita beralih ke Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Padang Sidempuan menyelenggarakan sosialisasi tahapan penyusunan visi misi dan program bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Sosialisasi tahapan penyusunan visi misi bacalon terkait rencana pembangunan jangka panjang dihadiri partai politik, Pemko Padang Sidempuan, Kejaksaan, Pengadilan, tokoh masyarakat, dan juga TNI Polri. Sosialisasi ini sejalan dengan surat KPU nomor 12 dan 15, di mana menganjurkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati agar dapat menyelesaikan visi misinya berdasarkan rancangan pembangunan jangka panjang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPUD Padang Sidempuan, Tagor Dumora, didampingi komisioner lainnya. Ketua KPUD Padang Sidempuan menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai tahapan untuk menuju pilkada serentak seperti coklit oleh Pantarli yang masih berlangsung dan tahapan lainnya.
Ketua KPUD menjelaskan sesuai dengan tahapan pilkada serentak, KPU Kota Padang Sidempuan masih terus melakukan sejumlah tahapan agar penyelenggaraan pilkada serentak untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Sidempuan dan juga Gubernur Sumatera Utara dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik pula. Hal ini sangat penting kita rasakan untuk dilakukan sosialisasi karena nanti dari narasumber akan menyampaikan terkait dengan persyaratan. Kemudian di dalam PKPU 8 ini juga ada nanti yang sudah diakomodir dari putusan MK terkait batas usia dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban dari pasangan calon ini nantinya yang menyangkut visi misi yang harus disertakan pada pemenuhan dokumen persyaratan yang akan diserahkan pada saat pendaftaran tanggal 27, 28, 29 Agustus tahun 2024. Pada kesempatan itu, Ketua KPUD Padang Sidempuan berharap agar proses coklit dapat dilakukan dengan baik untuk kemudian dilanjutkan dengan proses rekapitulasi jumlah pemilih tetap. Sementara itu, pemirsa, pejabat Wali Kota Padang Sidempuan mendukung penuh penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD agar dapat mewujudkan pilkada serentak, baik pemilihan Gubsu dan Wali Kota Padang Sidempuan agar berjalan dengan baik. Saat ini berbagai tahapan pilkada serentak tengah dilakukan penyelenggara pemilu mulai dari coklit hingga proses rekapitulasi untuk menentukan daftar pemilih tetap pada pilkada yang akan datang. Pejabat Wali Kota Padang Sidempuan Timur Tumanggor menyampaikan pemerintah kota siap mendukung KPUD agar semua tahapan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Dikatakan suksesnya pilkada serentak tidak terlepas dari peranan semua pihak, mulai dari penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. PJ Wali Kota Padang Sidempuan Timur Tumanggor berharap pilkada serentak tidak mengalami kendala agar dapat menemukan calon pemimpin pilihan rakyat baik untuk Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Padang Sidempuan. Sementara itu, ia juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara yang terdapat di Kota Padang Sidempuan agar tetap netral dengan tidak menunjukkan keberpihakan pada satu kandidat atau partai yang menjadi peserta pilkada. Sebagai ASN, sudah seharusnya memiliki sikap mendukung suksesnya pilkada dan ikut memberikan contoh yang benar di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya keberhasilan daripada pemerintah dan penyelenggara pemilu yang pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat datang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kedua adalah bahwasanya penyelenggara pemilu itu harus memang adil, ya, tidak memihak kepada salah satu calon, tetapi adil sesuai dengan norma-norma tugas pokok fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah bahwa keberhasilan suatu pilkada itu nanti bahwa minimnya aduan. Minimnya aduan ini mudah-mudahan terpilih wali kota maupun wali kota Padang Sidempuan yang kita cintai ini adalah yang dicintai oleh rakyat, yang memang pilihan rakyat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kota Padang Sidempuan ini. Wali Kota Padang Sidempuan Timur Tumanggor mengaku akan selalu memonitoring agar inflasi tetap terjaga sehingga kebutuhan dan daya beli masyarakat seimbang dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Sidempuan. KPU Daerah Mandailing Natal melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada 2024 mendatang. Petugas Pantarli melakukan coklit dengan cara mendatangi warga langsung dari rumah ke rumah. Guna mencegah terjadinya kekeliruan data pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal sejak 24 Juni hingga 24 Juli menugaskan petugas Pantarli di 23 kecamatan untuk datang ke rumah-rumah warga melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilkada 2024. Selama pendataan, petugas tidak menemukan kendala yang berarti, sebab data yang dicoklit merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang diturunkan ke daerah untuk disinkronkan dengan data pemilih tahun 2024 guna memperoleh data yang valid. Sementara progres pencoklitan sudah rampung 100%. Meski demikian, petugas Pantarli masih terus melakukan penyisiran terhadap data pemilih hingga 24 Juli mendatang.
Jika ditemukan warga meninggal atau pindah keluar Mandailing Natal, akan dilakukan pencoretan data. Ya, sampai selesai 100% ya laporan dari PPS sudah 100% semua pencoklitan, tidak ada kendala yang berarti, hanya kendala yang misal pada saat pencoklitan pertama tidak ditemukan orangnya karena mungkin sudah lagi di tempat kerja, tapi tetap mereka kembali untuk melakukan pencoklitan, jadi semua sehingga tercoklit 100%. Selanjutnya, KPUD Mandailing Natal akan melaksanakan pleno rekapitulasi data berjenjang, mulai dari petugas PPS kecamatan dan kabupaten dalam penetapan daftar pemilih sementara. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Batubara jelang pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih oleh petugas Pantarli di Batubara telah dimulai sejak 24 Juni 2024 lalu. Setelah berjalan hampir 1 bulan, para petugas Pantarli yang tersebar di 151 desa dan kelurahan di Batubara akhirnya dapat merampungkan seluruh proses coklit. Sesuai tahapan pilkada serentak, proses coklit akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2024. Ketua KPUD Batubara Erwin mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi data pemilih di tingkat panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan pada 1 hingga 3 Agustus 2024. Kemudian rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan 5 hingga 7 Agustus dan rekapitulasi data pemilih di tingkat Kabupaten Batubara 9 hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Sebelumnya, KPUD Batubara menerima data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 sebanyak 321.552 pemilih yang terdiri dari 160.134 pemilih laki-laki dan 161.418 pemilih perempuan. Jumlah DP4 ini mengalami penambahan dari daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 yakni 316.635 pemilih. Sudah kita coklit hampir semua DP4 yang sudah turun kita sudah coklit itu sebanyak 321.552.000. Rangkaian kegiatannya tepat pada tanggal 24 nanti kita akan ada rekapitulasi ya di tingkat PPS itu pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 3 Agustus. Kemudian di PPK tanggal 5 Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Kemudian rekapitulasi di tingkat KPU Kota pada tanggal 9 Agustus sampai tanggal 11 Agustus. Untuk melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pilkada secara luber dan jurdil dan juga profesional yang berintegritas, Bawaslu Taput, KPUD Taput, dan DKPP, integritas penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pemilu merupakan syarat penting dalam mensukseskan pemilu. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Taput, Kopman Pasaribu mengatakan, koordinasi sinergitas Bawaslu, KPU, dan DKPP dalam pelaksanaan tugas sesuai wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu harus saling bersinergi dengan semua stakeholder demi mensukseskan pemilihan tahun 2024 sebagai amanat reformasi yang bersifat nasional, tetap, dan juga mandiri. Demikian halnya dalam koordinasi sinergitas Bawaslu Taput, KPUD Taput, dan DKPP dalam pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban dalam tahapan Pilkada Taput. Pilkada adalah ajang maka 3 fungsi sebenarnya diamanatkan oleh undang-undang dasar kita. Maka KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang jujur dan adil dan berintegritas. Maka Bapak Ibu sekalian PPK yang hadir pada saat ini, rekan-rekan PPK, kami harapkan bekerjalah secara profesional. Demikian juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat KPU, bekerjalah secara profesional dan kami pun berusaha secara optimal. Bawaslu Taput mengharapkan Pilkada Taput berlangsung secara bermartabat, berdasarkan pada kedaulatan serta kepentingan rakyat yang dimandatkan kepada penyelenggara pemilu untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024.
Ya, pemirsa, bagi Anda yang menyukai potensi alam, pasti sudah tidak asing dengan potensi alam di Provinsi Sumatera Utara, di mana dimanfaatkan sebagai destinasi wisata oleh masyarakat sekitar sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian dan juga pembangunan daerah. Objek wisata Pantai Citra, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat memiliki konsep desa wisata berakhlak, berbudaya, dan ramah lingkungan. Dalam pengembangan destinasi wisata alam tersebut disemarakkan perayaan Hari Jadi Desa Namo Sialang dihadiri penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi bersama tokoh masyarakat. Pejabat Bupati Langkat mengapresiasi kepemimpinan Kepala Desa Namo Sialang dalam mengajak masyarakat untuk membangun desa wisata di Tangkahan, Kabupaten Langkat. Kepala Desa Namo Sialang, Rasliadi, mengatakan bahwa kehadiran objek wisata Pantai Citra berada sepanjang Sungai Batang Serangan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Namo Sialang ke depannya. Nah, maksud kita untuk kedepannya supaya lebih menggali lagi potensi, karena desa ini desa wisata yang sudah ramai dikunjungi. Maka kita gali potensi sebagai alternatif kunjungan, tidak hanya di Tangkahan saja. Nah, supaya ada alternatif pilihan bagi pengunjung ke Desa Namo Sialang ini. Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Langkat Salam Sembiring mengatakan wisata Pantai Citra mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk bersatu dalam pembangunan desa wisata. Sepanjang jalur Sungai Batang Serangan yang ada potensinya agar bisa membuka tempat-tempat wisata baru supaya perekonomian masyarakat bisa terdongkrak ke depannya. Jadi tidak bertumpu pada sisi pertanian, tapi dari segi wisata kita dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi sebagai wisata untuk menambah PAD masyarakat sekitar, tentu juga kepada PAD pemerintahan Desa Namo Sialang. Sementara itu, kehadiran objek wisata Pantai Citra ini bertujuan untuk dapat mendorong pembangunan agar Desa Namo Sialang semakin maju, sejahtera, dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dari bidang pariwisata. Sejumlah ibu-ibu di Desa Larudolok, Mandailing Natal ikut memeriahkan permainan warisan leluhur untuk mengurangi kesibukan dalam bermain handphone. Jika ibu-ibu ikut bermain dalam permainan yang seharusnya dimainkan anak-anak, bukan hanya canda tawa yang terlihat dari wajah mereka, tetapi tingkah laku yang dibuat ibu-ibu ini seperti anak kecil. Permainan leluhur yang dimainkan ibu-ibu ini diantaranya permainan kereta api, tebak perangkap, dan permainan marnyenye serta senam sehat. Aksi kocak para emak-emak ini membuat semua peserta tertawa karena teringat permainan masa kecil dahulu. Walaupun sudah beranjak usia, namun ibu-ibu ini terlihat cekatan karena permainan ini sudah biasa mereka lakukan sebelumnya. Kegiatan ini merupakan program pemerintah Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dalam mengurangi permainan handphone atau game online dengan program Mayam Keta, Mar HP Emajolo, yang artinya ayo bermain dan saya tidak mau bermain handphone. Kegiatan anak-anak, ibu-ibu itu main permainan tradisional, mengingat di sana supaya ibu-ibu itu jangan bermain HP melulu, Pak. Tujuannya untuk mengurangi HP yang di rumah, Pak. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Rabu 24 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Rabu 24 Juli 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Pak Barat, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Pak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Dairi, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 22 Juli 2024 terdapat 3 titik panas, yaitu di Mandailing Natal ada 1 titik dan di Labuan Batu ada 2 titik. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi suhu yang cukup panas dan gerah di wilayah dataran rendah, perkotaan, dan pesisir pantai Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udranda Rolinka, pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.